masalahnya di jantan tuh ya itu, ketika belum konslet mesti nggak stabil. Ya kan sering nemui hari ini gacor, besoknya macet, bisa kan? 3 hari gacor, hari keempatnya kendo. Bisa kan? Bisa. Nah itu konsep yang pertama saya, tak stabilkan dulu rawatannya tetap. Nggak ada ketika dia kendo itu saya rubah. Guyub gemilang maju. Teman-teman yang mau nembak ini ya, nembak. Gini Om, pembahasan kali ini Osama itu anggap aja ini pembahasan dari bahan gitu ya. Iya. Nah, cuman Karena pernah trouble ya. karena pernah trouble Ya. gitu lah. Teman-teman itu banyak sekali Om sebenarnya mengalami hal-hal yang hampir mirip. Ya. Cuman karena awalnya burung belum sampai istilahnya ngonslet terus trouble Ya, gitu. ya. Udah pernah keluar 2 bulan, Belan. tapi tiba-tiba hilang. Hilang. Nah, Ya, betul. itu kalau di Om Andika sendiri, burung-burung yang seperti itu, olahannya ke depan seperti apa Om? Saya sih biasanya gini, masalahnya di jantan tuh ya itu, ketika belum konslet mesti nggak stabil. Ya kan sering nemui hari ini gacor, besoknya macet. Bisa kan? 3 hari gacor, hari keempatnya kendo. Bisa kan? Bisa. Nah itu konsep yang pertama saya, tak stabilkan dulu rawatannya tetap. Nggak ada ketika dia kendo itu saya rubah. Saya langsung berubah settingannya nggak. Pasti saya bablaskan atau saya teruskan dulu sampai 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan malah Mas. Kalau memang 2 minggu ke depan ini kendo, baru kita kan tahu celahnya ini masalahnya apa sih. Ketika kepanasan, oh nek panasnya itu masih belum terlalu ekstrim, dia masih mau bunyi. Ketika saya masih teruskan jemurnya, dia pasti akan semakin malah jadi ngeriwik atau malah jadi macet. Ini celahnya di situ baru ketemu. Kalau kita begitu dia ngedrop langsung dirubah, ya kita nggak tahu celahnya burung minta apa kan? Iya betul. Kan gitu. Iya, Jadi tetap stabil. stabilkan dulu settingannya. Sampai kapan Mas ya? Sampai jenengan tahu celahnya ini burung bagaimana mintanya gitu loh. Nah otomatis ketika dia loh sekarang kok gacor, besoknya gacor, besok saya stabilkan lagi gacor, besoknya kok kendo ya gitu. Masalahnya di apa? Berarti dia itu 3 hari ini saya jemur kenceng, dia makin gacor. Begitu hari keempat masih saya jemur kenceng, dia udah nggak kuat kan otomatis. Nah ini kan celah berarti. Itu yang paling sering terjadi. Iya. Nah itu selanjutnya seperti apa lagi gitu? Nah berarti proses jemurnya agak diturunkan, pakannya agak ditambah kencengnya, tapi proses intensitas jemurnya agak diturunkan, mungkin biasanya sampai jam 12 sampai jam 9 atau 10 aja cukup, habis itu angin-angin atau dicantel. Tapi konsisten tiap hari seperti itu? Iya konsisten, jadi harus konsisten seperti itu. Nanti juga kan waktu yang namanya konsisten itu kan pasti hubungannya sama waktu. Lah kita mau konsisten gimana, sama waktunya aja nggak sabar. Ya, betul. Kan gitu otomatis. Masalahnya cuma itu Mas. Karena jantan ya, jantan itu kalau udah double harusnya
nggak hilang kalau nggak ada masalah yang dia alami sendiri, Ya, mental. ah, Misal bisa juga sudah gacor, sudah dobelan, tapi masih single, iya. sudah dobelan kita perasaannya, ini digantang pasti sudah bunyi. Jalan, ya. Ternyata digantangkan mentalnya drop. Sampai rumah nggak kayak biasanya, wajar. Ah. Karena apa, digantangan itu kan nggak semua burung mentalnya Iya, itu lah, kan terus kuat. Gini, ketika udah Gitu loh. digantang nggak bunyi sampai rumah malah bablas Sama sekali sama diem, sekali nggak bunyi, prosesnya. enggak bisa dirubah Nah, lagi. Om. dirubah lagi itu jangan. Kebanyakan Kalau saya seperti tetap tak stabilkan lagi. dengan proses yang sama. Nah, gitu ya. dengan proses yang sama ketika saat dia penggacoran, dia sampai titik gacor itu bagaimana? Kembalikan lagi. Nggak apa-apa, toh yang kena cuma mentalnya digantangan kan. Iya, betul. Nah, terkadang cuma bedanya seperti itu. Kalau saya nggak terlalu tergesa-gesa sih proses jantan. Yang penting konsisten. Konsisten dan tahu celahnya. Oh, ini berarti burung ini memang mintanya jemur. Ini kan saya single itu ibaratnya nggak saya kasih jemur itu kan sampai berapa minggu. Ternyata nggak mau. Cuma vektor yang keluar. Atau cuma bulu ngembung aja yang keluar tapi nggak mau bunyi. Begitu dijemur, bulunya mulai nggak ngembung, bunyinya mulai keluar. Oh, mintanya jemur dia berarti. Jemur dulu, ganti pasangan. Otomatis kan gitu. Ketika doublenya mulai keluar, kita mulai persiapkan pasangan yang baru. Gitu. Lah itu kalau misalkan tadi Om Andika kan bicara masalah tingkat jemurnya dikurain lagi, Ya. pakannya ditinggikan. Ya, Pola mandinya perlu apa enggak Om? mandi itu alternatif terakhir malah kalau saya, Mas. Kalau jantan ya, saya itu mandi cenderung bagus, dia itu malah Mas mandi sendiri. Kalau burung itu apa, kita paksakan mandi ya, mandi malam atau pagi, kemudian dia masih tidak mau, kita mandikan lagi masih tidak mau, lah ngapain, diteruskan gitu kan gitu. Tapi kalau memang dia tanpa mandi itu kok masih tidak mau, ya kita coba dengan mandi gitu loh maksudnya. Bukan berarti harus ini. Ya, kalau burungnya nggak cocok sama rawatannya kan susah juga kan. Iya. Nah, kalau mandi sendiri itu biasanya kalau udah enak, burung mandi sendiri nanti tambah enak. Biasanya gitu. Iya betul. Tapi gini Om, fakta di lapangan sendiri Om, fakta yang mungkin saya temui ketika saya ngobrol dengan narasumber-sumber lain Ya, juga ya. ya, itu justru kebanyakan tuh dapat bahan itu dari pemula-pemula Om. Iya, Yang notabene mungkin awalnya itu burung itu udah pernah enak, iya betul. tapi menyerah mungkin Menyerah. gitu. Lah, Lah, kan sama sama. kayak ini kan. Iya. Sama kayak Osama juga kasusnya kan sama. sama. Makanya ya keuntungan buat saya berarti dia pemilik yang pertama ini mudah menyerah duluan. Kita tahu stepnya, ya udah kita ambil spekulasinya. Otomatis kita rawat karena kita tahu konsepnya. Oh, nek jantan begini, celahnya ya begini, mintanya ganti pasangan atau tidak misalnya. Otomatis ini ya keuntungan untuk yang tahu konsepnya. Makanya kan pemahaman mengenai karakter ini kan masuk dalam konsep rawatan. Iya, betul. Kan gitu kan, masuk dalam konsep rawatan. Mampir toh. Waduh, harus hati-hati. Oke, siap. Lah terus gini Atas. Om Andika kan ketika ke gantangan juga kadang nggak cuma bawa 1-2 burung gitu. Ya, ini aja bawa 3 ya. 3 Ya. yang digantang cuma 2. Iya. 1 ya ini angon aja gitu. Heeh. Emang sepenting itukah untuk kita merawat bahan-bahan itu dibawa ke lapangan seperti itu? Sebenarnya ya betul. Nah, itu kenapa saya juga sedikit demi sedikit mengenalkan jantan itu untuk di lapangan. Tapi jangan digantang dulu. Karena tadi yang saya bilang, kalau kita langsung main cantel, kalau mentalnya dia nggak kuat, nah bisa-bisa besoknya dia nggak seperti yang hari ini kan gitu. Nah, mentalnya kena karena burung masih posisi single. Kadang yang posisi sudah pasangan saja bisa terjadi seperti itu kan. Ya, dilalah pasti gantangan itu banyak yang vektor, banyak yang ngejab, banyak apa, dia ikutan. Ini kan kurang efektif. Otomatis pengenalan pedok gantangan itu juga menurut saya lebih mengefisiensi biaya untuk gantang gitu kan. Yang kedua, pengenalannya itu kan yang penting ramai burung dulu, Mas. Dan saya kan bawa 3, yang satu ngelatih, lah yang satu ini bisa ngikut yang 2 dulu. Oh, yang 2 udah nyaman di lapangan kan.
pedok mau bunyi, di gantangan mau bunyi. Yang bahan yang satu ini biar dia itu minimal ke master lah. Iya. Itu istilahnya. Ada rangsangan. Ya gitu kan penyesuaian kan nggak harus langsung kan. Iya. Kita gantang kan nggak. Menurut kalau versi saya sendiri penyesuaian ya kita adaptasi lapangan dulu lah. Iya, Dari rumah sudah nyaman, di tempat luar nyaman belum gitu kan. Kalau langsung digantang ya monggo nggak apa-apa, itu kan hak dari setiap pemain, dari setiap pemroses gitu. betul. Om, kalau menurut Om sendiri proses istilah ilmunya komplek itu apa ya, bisa digambarkan dengan ilmu pasti apa enggak sih Om misalnya gitu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, kalau pasti ya, kenapa peternak justru dari burung warna atau burung ternakan yang mereka ngerawatnya itu justru malah hanya cuma dikasih pakan? Kenapa bisa konslet? Iya. Pastinya, ilmu pastinya di mana? Iya. Kan nggak bisa kita prediksi, Mas. Lah, Itu rezeki mutlak ibaratnya ya. Cuman itu kan istilahnya rezeki. Ya, Cuma betul. kan dari pengalaman itu biasanya kita bisa ngambil Om. Betul. Nah, sekarang kalau dari peternak kita contoh, yang mau kita contoh kan otomatis ternakannya. Iya. Tapi kalau kita meroses, otomatis yang kita pelajari kan rawatannya. Rawatannya. Kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita punya burung ibarat 10 pasang mau kita ternak semua, kita mengharap cuma rezeki, ya silakan. Tapi kalau kita punya 5 pasang, kita punya konsep rawatan harus bagaimana, mungkin disingle dulu, nanti gajor ditemuin lagi, itu kan juga konsep. Itu masuknya ke rawatan. Oh, rawatannya cabut pasang, ada ya kan? Oh, rawatannya dicabut 3 hari, pasangin sehari, dicabut pagi, pasangin sore, itu juga bisa. Atau dari burung single kita cari konsep pemahaman si karakternya dulu itu, mintanya mau disendirikan, nah, tetap kembalinya kan ke situ Mas, iya kan? Iya, betul. Bisa kita upayakan ke titik gacor itu semua bisa. Cuma kalau ke konslet kan juga ada faktor rezeki. Iya. Kalau diupayakan untuk ke titik gacor pasti bisa. Karena kan titik gacor itu berarti kita mencari kebiasaan burung nyamannya itu dijemur atau tidak, Iya. pakannya polos atau kenceng, kan gitu. Ya kan, itu kan konsep. Kemudian nah, proses kalau itu burung jodohan, cabut pasang atau tidak, itu kan jemur atau tidak, itu juga bisa mempengaruhi itu. Menurut saya tetap itu. Tuh, buat teman-teman. Jadi kembalinya tetap ke Kembali ke konsep rawatan kita, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran kemarin, kan kalau saya mempertanyakan seperti ini kan biasanya itu yang dipertanyakan teman-teman Om. Kadang Betul. di komentar, Iya. kadang di WA. Betul, ya. Akhirnya- Saya juga ngalami soalnya, Mas. Iya. Pusingnya di rumah 1 tahun, 1,5 tahun belum gacor ya banyak gitu kan. Iya, Tapi iya. kan ya setidaknya kita memberikan rawatan itu tidak yang ngawur, ekstrim banget gitu kan. Tapi juga tetap ada pola yang mencari titik nyamannya burung gitu. Oke Om Andika, terima kasih sekali. Ini tadi Osama itu berapa jam? Satu-satu, alhamdulillah Satu-satu. ya. Waduh, luar biasa. Ya rezeki juga. Rezeki juga karena burungnya kerja maksimal. Iya kerja maksimal kalau semoga, tadi. Next time kita bisa ketemu lagi, ngobrol Siap, lagi. Mas Herman, Pokoknya, ya. pokoknya saya tunggu amunisi terbaru dan terbaru Amin, dalam amin. Andika Ya, ini ya. siap. Oke, Amin. terima kasih, Om Doakan Andika. aja. Iya. Selamat pagi menjelang malam. Sama-sama.